Shalom, selamat malam. Kisah seorang pemuda yang mendapat panggilan interview kerja. Ketika pemuda tersebut sudah sampai pada ruang tunggu dengan para pelamar lainnya yang juga sedang menunggu antrian untuk dipanggil dalam sebuah ruangan. Ketika ia sedang duduk dengan para pesaing-pesaingnya, ia lalu melihat sebuah sobekan kertas di lantai. Ia segera mengambil sobekan kertas itu dan membuangnya di tempat sampah, tepat di sudut ruangan. Spontanitas saja ia melakukan hal itu, karena itu sudah merupakan kebiasaan yang terbentuk sejak dini di rumahnya. Ia lalu kembali duduk bersama dengan para pelamar lainnya. Tidak lama kemudian ia lalu dipanggil untuk memasuki ruangan interview, dan semua berjalan lancar. Setelah selesai menjalani interview, ia begitu cemas karena ia tahu para pesaing-pesaingnya merupakan orang-orang pintar, cerdas, dan juga hebat. Tetapi 3 hari kemudian ia lalu mendapat panggilan dari perusahaan tersebut, dan ternyata dialah yang diterima. Ketika ia memfollow up panggilan tersebut dan menuju ruangan bos yang menginterviewnya, bos itu lalu berkata kepadanya, "Tahukah Anda betapa sulitnya saya harus memilih para orang-orang pintar ini? Semua sungguh berkualitas. Tetapi, mengapa pilihan saya harus jatuh kepada kamu?" Ketika saya memutar kembali CCTV di ruang tunggu, saya melihat hanya Anda yang sangat peduli terhadap kotoran itu dan membuangnya di tempat sampah. Ada suatu karakter yang Anda punya yang tidak dimiliki oleh para pelamar yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebiasaan pemuda itu dipandang sebagai sebuah karakter dan akhirnya dia diterima. Artinya, saudara-saudara, dia diterima bukan saja karena kemampuan yang ia miliki, tetapi juga karena karakter yang terbangun dari sejak dini yang menolong hidupnya. Kebiasaan berdoa akan menolong kita untuk memiliki kekuatan dan pengharapan pada saat hidup ini terasa berat dan gelap. Ingatlah saat-saat kita menjalani gelapnya hidup ini. Saat berdoalah kita mendapat kekuatan. Kebiasaan berdoa sangat menolong hidup kita. Kebiasaan membaca firman Tuhan menolong kita tak kala kita membutuhkan inspirasi saat kita menjalani kesukaran hidup. Ada saja ayat-ayat Alkitab yang muncul dalam pikiran kita yang terngiang-ngiang dan memberikan kita inspirasi serta semangat hidup kembali. Semua karena kebiasaan membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah meremehkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebaliknya, teruslah menanam kebiasaan-kebiasaan baik sejak dari dalam rumah kita. Sebab untuk itulah Tuhan akan memberkati dan menyelamatkan saudara. Saya Pendeta Arthur Patinama dalam Senandika Gembala GKO.